Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Genduna Aktif. Sekarang kita akan bahas mengenai tentang Sweet Thunder, mengapa banyak yang cari ya. Jadi banyak yang masih awam ya, banyak yang baru bergabung. Ada yang kepo, ada yang kenapa sih Sweet Thunder banyak banget yang nyari tiap hari ya. Hampir tiap hari ya, 5 orang 10 orang mah ada ya. Di grup kita di Sweet Thunder 125 250 service ya, di grup FB. Ya memang ya salah satunya ya memang lumayan terjangkau, dan motor tipe karbu ini mudah-mudah banget ya diopreknya, bisa dikerjain sendiri di rumah bila mana teman-teman ada kerusakan. Dan sekarang tutorial itu banyak di YouTube ya, jadi ya nggak usah pusing-pusing ya, nyari spare part juga gampang, udah banyak di online, tinggal pilih, tambah lagi gratis ongkir lagi ya, udah mulai gampang. Kalau tahun-tahun sebelumnya mah memang agak susah, waktu belum ada zamannya online shop ya. Sekarang udah ada online shop, teman-teman gak ada kendaraan, tinggal pencet pesen, bisa COD ya, bisa ngutang lagi, semuanya ada semua ya. Jadi kalau bisa ya belinya cash aja ya, spare part, jangan utang-utang nanti ketagihan ya, repot. Jadi salah satu kelebihannya ya harga terjangkau, kemudian juga buat bonceng-bonceng bawa barang mudah, buat belanja-belanja BBM juga bisa ya. Untuk Susi Thunder sendiri satu kali ya dalam misi, untuk bagian si hobi aja lah, ibarat pengendara biasa. Untuk misalnya teman-teman punya Susi Thunder nih, saya bukan jualan BBM tapi ya bekerja, boleh mengisi di Pertamina ya. Jadi satu kali bilang aja saya bekerja gitu ya, jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Kemudian juga kelebihan yang selanjutnya adalah kenapa banyak yang cari, mudah banget dimodifikasi ya, bisa firing, bisa custom job style ya, cafe racer, chopper ya, jenis-jenis kayak Harley Harley gitu bisa dia. Jadi basic kerangkanya ini enak, ini hampir mirip dengan Scorpio. Teman-teman lihat kalau ada motor Scorpio, basic ininya hampir sama nih ya, rangka tengahnya hampir mirip dengan Scorpio. Tangki-tangkinya kayak Ninja RR 2 tak ya, makanya kalau dibikin full firing ini nyambung ya. Kemudian ini kelebihannya sih saya senang ya, dari mesin babetnya ini beda banget ya, tidak mudah karat gitu loh. Kalau Honda yang saya punya itu karat, jadi kayak berjamur gitu kan. Kemudian knalpotnya juga stainless, jadi ya tahan penyok, tahan banting ini ya, nggak usah di krom-kroman, udah bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman mau di krom, yang ini nih bagus nih, yang sebelumnya saya upload Thunder 250 cc ya, ini udah di krom, blok kanannya ya, tutup kanannya sama kirinya itu bagus, jadi enak sih. Makanya teman-teman punya motor Sweet Thunder ya bersyukurlah, jangan selalu mandang tinggi terus. Apa yang kita miliki kita syukurin, dan kita teliti mana sih kelebihannya, mana sih perbedaannya dengan motor yang terbaru gitu kan. Udah sambil udut ya sama ngopi, kita seru nih bincang-bincang ya. Kapasitas tangkinya juga ini sangat mendukung ya, 15 liter pengalaman saya untuk mengisi, jos ya. Untuk shock belakangnya misalnya teman-teman terlalu pendek banget kayak motor bebek, ditinggiin aja jadi kelihatan keker ini motor. Jadi antara bodi dan ban ini ngambang, jadi kalau untuk bawaan itu dia pendek ya, jadi tinggi gini. Ini yang bonceng aja tinggi ini, tuh lihat aja tuh, keren jadinya. Tambah lagi ini racingnya racing 18 kuat ya. Cuman kalau misalnya teman-teman susah nyari bannya ya, nyari peleknya yang ukuran 17 ya. Banyak kok yang masih muda-muda pada modif Susi Thunder ya, herek ya, banyak. Anak-anak sekolah juga ada. Di grup-grup banyak. Jadi full dironcotin semua dia. Jadi yang hobi Suki Thunder ini bukan hanya orang tua aja ya, tapi anak-anak muda banyak ya. Anak-anak sekolah dimodif, jari-jari ya, knalpotnya racing ya,
cakep juga sih, tapi kalau budget modelnya gede ya makin cakep, tergantung catnya ya. Untuk tutorial cara mengecat ya mesin ya udah saya upload di motor Satria FU itu tanpa pilok, koas manual, hasilnya bagus. Udah saya tes, dia tidak lunak ya, tidak melepuh, tidak bakar ya. Udah saya tes buat jarak jalan 30 menit 40 menit aman, belum lepas. Udah sering saya review juga itu yang Satria ya. Tapi kalau untuk teman-teman pengen ngecat mesin boleh, tapi ya jangan sampai kalau untuk mesin ya pakainya catnya yang murah, jadi ada harga ada kualitas, intinya gitu. Kalau misalkan teman-teman pakainya cat yang murah ya hasilnya ya kurang menarik, kurang mengkilap, kurang menyatu gitu kan. Tapi kalau harga catnya itu agak bagus, itu sempurna gitu kan, walaupun teman-teman pemula ngecat itu sempurna hasilnya gitu. Jadi dicat dasar dulu ya, kemudian warna, kemudian dikasih warna lagi, baru clear. Kalau yang bagus ini sampai 4 tahap ya, tapi rata-rata yang saya pahamin rata-rata 1 tahap 2 tahap doang, cat langsung clear ya, makanya dia akan lupas lagi ya. Jadi kalau misalnya mau modif warna cat ya lebih banyak poros pengeluarannya, karena bertubi-tubi lah. Mungkin teman-teman punya pengalaman sharing bersama ya tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan ya. Kalau saya lebih suka banyak kelebihannya ya, karena ya karburator lebih mudah dioprek ya, engkolnya juga nggak gampang patah, nggak gampang loss ya. Untuk tentang loss kompresi juga udah saya bahas, tentang motor loss kompresi enak ini, mesinnya gede, rasionya gede, olinya 1 liter ya. Tahunya ya orang-orang awam ya para ciwi-ciwi ya motor gede ini gitu kan. Sekilas dengan Ninja 2 tak kalau untuk dari belakang ya. Jadi saya pernah ke jalan ke perumahan klaster kan motornya gede-gede bagus-bagus, saya pakai ini pakai ini, dikira motor Ninja katanya, motor Ninja lama ya katanya. Seru juga itu pengalaman saya, jadi bangga gitu, padahal ini motor Thunder gitu kan ya, dibilang murahan ya murahan gitu kan, jauh dengan Kawasaki Ninja ya, karena dari behel ini ya mirip Ninja R bodi ini ya. Mungkin karena di perumahan klaster itu ya rata-rata ya motornya ya motor ya walaupun murah tapi speknya spek dewa gitu kan. Saya pakai ini dikiranya Ninja R, spakboranya persis tuh, makanya banyak kelebihannya, dari tangki ya, ininya juga sirup-sirupnya juga gede, bagus buat pendinginnya. Yang penting kalau habis pakai hati-hati aja kaki atau tangan, jangan sampai kena knalpot karena panas stainless ya. Saya udah berapa kali kena ini udah lama banget, 2014. Kemudian untuk teori cara mencopot knalpot, usahakan jangan suhu panas ataupun anget ya, nunggu dingin aja, karena baut babet ini mudah banget lunak ya. Jadi jangan sampai buru-buru ganti knalpot, itu akan selek, baut dratnya itu akan rusak si babetnya ya, apalagi kalau miring aja itu wassalam. Lebih idealnya lagi kalau teman-teman nyopot disemprot WD dulu, makanya WD itu wajib punya ya teman-teman. Kalau misalkan suka oprek-oprek ya, belajar sendiri, WD banyak manfaatnya buat korosi karat ya, baut-baut knalpot ya, kemudian karbu itu enak, bersihin busi. Sering saya pakai WD juga, disemprot, dioprek pakai jarum, baru keringin ya, itu mudah banget lunak, murah ya, paling 20-15 juga ada WD yang kecil, mau yang gede juga ada, udah banyak varian, bisa buat injection, bisa karbu ya. Untuk varian-varian sekarang enak, jadi teman-teman tak perlu mengeluarkan budget banyak untuk memperbaiki motor sendiri kalau belajar di channel ini ya, berbagi informasi pengalaman dari segi klaksonnya juga ini gede teman-teman, hampir kayak mobil, kencang, kaget ya. Kalau akinya sehat ini kencang,
Saya perhatiin beda dengan motor-motor lain gitu kan, cuma kecil-kecil segini tapi dikasih dua ya. Ini segini udah kayak klakson Avanza gitu. Yang di klakson ya kaget ya. Untuk speedometer juga enak, bisa digonta-ganti. Ini speedometer orinya saya ada. Speedo orinya ini berat teman-teman. Oh, ya. Ini berat. Ini udah saya buatkan tutorial cara memperbaiki lampu-lampu dan fungsi-fungsinya. Jadi bila mana lampu netral nggak fungsi, jalur-jalur listrikanya udah saya buat, tonton aja, ada di playlist. Jadi saya buatkan rumusnya, diagramnya udah secara detail ya. Enak. Jadi seperti itu teman-teman, kelebihan dan kekurangan dari Swift Thunder ya. Dinamo juga gampang dioprek, pakai aki beat bebek ini tetap bisa nyala ya. Tapi kalau untuk lebih josnya lagi sesuai dengan ampere 9 ya, karena ini rasionya gede ya teman-teman. Jadi rasionya gede ya, otomatis ampere tenaga dinamonya harus gede juga gitu. Karena olinya 1 liter ya, itu bukan kaleng-kaleng. Jadi taunya orang-orang wah motor ini lah, motor kurang inilah gitu kan. Padahal ya kalau dipahami, diteliti, didalemin ya ini jos. Makanya cuma modal ganti karbu aja napasnya udah beda ya. Karena ini ya rasionya gede. Memang ini didesain ini motor touring ya. Kapasitas tangkinya gede. Sistemnya sistem karburatornya seri karet vakum, jadi irit gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka trabas, trail ya, ngebut, pakainya PE atau kalau enggak Air King karbunya. Itu enak. Masangnya gampang, video udah saya buatkan ya, ada di playlist. Ada indikator olinya ya. Banyak kelebihan. 3 juta, 5 juta ya terjangkau. Kalau saya ini saya simpen aja buat koleksian aja lah ya. Seneng aja sih. Makin lama makin antik gitu. Jadi mengapa banyak yang cari ya seperti itu. Modif buat usaha, bawa barang berat. Ya, bismillah. Kita ngopi dulu kawan. Yang deket sini mampir ya, main kita ngopi-ngopi, sharing bersama ya. Yang mau diperbaiki ya mudah-mudahan ya. Kalau ada waktu ya silakan mampir aja lah sini kalau saya nggak sibuk. Jadi kalau untuk pandangan orang-orang itu ada yang min, ada yang plus. Makanya saya bilang waktu saya di perumahan klaster bahwa ini ya dikira motor ninja itu plus. Tapi kalau yang orang nggak suka ya sirik dengan motor ini ya jawabannya min. Wah motor ini mah begini, gampang mogok, spare partnya mahal, susah ini. Semua motor itu ya spare part mahal semua kalau ori gitu kan. Dan injection juga sama, lebih parah lagi kalau mau bicara tentang kerusakannya. Akinya ngedrop, error, ada sensor TPS, sensor injection, ada full pump ya. Kalau dia belum memahamin ya, taunya harga segini enak dipakai. Kalau untuk kerusakan motor metik malah lebih parah, lebih banyak. Ada 5 titik ya. Sensor TPS, sensor injection, full pump di rangkaian fan bell ya. Satu lagi ya aki kelistrikan. Ini 5 poin yang harus teman-teman pahamin kalau mempunyai motor matic injection ya. Itu yang harus pahamin. Jadi punya motor itu jangan asal pakai aja, tapi harus dirawat. Teman-teman punyanya matic kayak bebek kayak sport kayak ya, itu dirawat. Jangan sampai rusak parah, karena kalau udah rusak parah ya banyak yang diganti gitu kan. Dan setelah diganti perbaiki ya belum tentu maksimal, takutnya ada kendala lagi di komponen lain gitu. Kalau ini paling permasalahan seri karbu ya paling aki ngedrop, paling kiprok, udah ya. Kalau temen-temen pakai kiproknya ori ya awet, 10 ya awet ya. Nanti kita akan bahas cara merawatnya lagi ya, dengan bahasan lebih lama lagi ya, di atas 10 menitan lah durasi. Ini udah 15 menit cukup ya. Jadi untuk buat jawaban teman-teman yang ingin memiliki Swift Thunder ataupun baru yang pemula, silakan subscribe aja channel ini ya. Banyak pembelajaran, informasi
ya, pengetes teori diagram listrikan ya, tentang permesinan udah dibahas ya. Silakan yang belum subscribe dan di share ya ke teman atau ke saudara ya, siapa tahu ada yang membutuhkan. Silakan komentar bagi ada pertanyaan tentang kerusakan ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.